Pagi itu mereka pergi ke kantor Sutherland Schultz. Dua pemuda ini bernama Doug dan Mike, sambil terburu-buru untuk pertama kali datang di kantornya Pak Basile. Doug, Mike, segera masuk ke ruangan Pak Basile dan menunggu. Anda masuk jam 9 pagi, ini laporanmu. Serahkan kepada Sally. Saat di ruang, Doug mendengar panggilan nama Jim Basilie. Begitu Doug lihat, ternyata pria berkepala botak itu yang dia tunggu. Saat di ruang Pak Basile, Mike mendengar suara desisan. Dia pikir itu suara dari tempat masak untuk sarapan pagi. Ternyata suaranya terdengar dari alat di depan mereka. Mike pun membuka dan ingin mematikan, ternyata tidak ada saklar on-off. Aku bisa memperbaikinya, namun bukan saat yang tepat. Doug, apa kamu biasa ambilkan aku penjepit kertas? Terlihat produk ini buatan Cina, ada logo bintangnya. Sementara Jim menghampiri ke ruangan Rick untuk mengambil botol minum. Oh iya, rapat akan dimulai 2 menit lagi. Doug memberitahu Mike, pria berkepala botak menuju ke sini. Ayo cepat duduk. Jim bertanya, ada keperluan apa kemari? Aku Mike Lazaridis, di Root Research in Motion. Kami membuat berbagai sistem perangkat keras komputer menggunakan sirkuit terpadu desain custom yang disediakan oleh vendor perangkat keras utama seperti Intel, American Micro Devices, dan juga CYRIX. Sebentar ya Mike, Jim meminta Brock membawakan bukti cepat tentang perpajakan. Tiba-tiba Jim mengatakan, oke, apa ini? Mike melanjutkan pembicaraan yang sempat tertahan tadi. Jadi, kami punya guru industri. Mereka mengatakan bahwa jika meletakkan komputer di dalam ponsel dapat merubah dunia. Jim melihat Rick berjalan menuju ruang rapat. Ya, Mike juga Doug ditinggal pergi. Apakah ingin menangis Mike? Tidak, saya hanya kecewa. Singkat cerita, dalam rapat Jim ingin mengakali pajak di provinsi Kanada, tapi membayar vendor asal Belanda itu. Rasa tahun telah berganti 1996. Sepulang dari kantor Sutherland Schultz, Mike dan Doug melupakan alat penegak tertinggal di ruang kerja Jim Basile. Sesampainya di dalam, anak-anak mengatakan bagaimana hasilnya. Apa mereka mau membeli produk kita? Doug menjawab, ada 2 kabar, buruk dan kabar baik. Kabar buruknya, mereka tidak membeli produk kita, sementara kabar gembiranya, malam ini adalah movie night. Seisi ruangan itu langsung bergegas nonton film. Malam itu Pak Jim masih berada di kantor, tak sengaja melihat gambar presentasi tadi. Paginya Jim pergi ke kantor Research in Motion di dalam kantor terlihat anak-anak sedang bersenang-senang bermain game, karena di sanalah rumah kedua bagi semuanya. Tiba-tiba Jim muncul melihat keanehan di ruangan itu, seperti penyedot W.C. yang berada di atas komputer Doug. Mereka bertiga membicarakan tentang kerjasama. Di sini Jim meminta 50% hasil dari perusahaan dan menjadikannya di root atau CEO. Tentu saja mereka menolak dan keberatan dari permintaannya Pak Jim Basile. Sepulang dari pertemuan tadi, malam itu Mike menghubungi kantor US Robotics, ingin meminta uang tanda jadi atas kerjasama untuk pembelian modem. Minimal separuh dari jumlah total biaya pesanan senilai $16 juta. Namun pihak US Robotics membatalkan itu. Tak lama Doug mengobrol dengan Mike, bagaimana percakapan kamu dengan pihak US Robotics tadi? Apa ada hasil? Pesanan modemnya dibatalkan, kata Mike. Waduh, ternyata benar prediksi pria botak berjam Rolex itu. Dia mengatakan perusahaan kecil seperti kita cuma dibohongi bagai perompak. Mike melanjutkan obrolan itu. Siapa yang ditakuti oleh perompak? M-nya ikan hiu. Halo. Lalu Mike Lazaridis menelpon Jim Basile. Saat ini saya mempunyai cara mengatasinya. Aku ini Mike, ingin memberikan penawaran 10% untuk $500.000, 25% untuk $200.000, 33%, 50% untuk $50, untuk $125. Maka kamu dapat menjalankan perusahaan ini denganku. Sepakat? Baiklah, Jim Basile menjawabnya. Esok pagi Jim Basile resmi menjadi dirut, mulai masuk kantor Research in Motion. Setelah masuk dalam kantor Jim Basile kaget. Apa-apaan ini? Tumbukan modem
Juga ruangan untuknya tidak disiapkan, masih berantakan. Dog mengatakan kalau tradisi kita membuat meja sendiri. Jim teriak, hubungi kantor US Robotics sekarang. Tim lain berkaos hijau mengatakan. Pada saat Dog dan Mike panik, maaf, pagi ini pacarku mencairkan cek hajiku menjadi tagihan. Lalu aku tidak diizinkan masuk sini sampai dapat gajiku. Jim emosi banting telepon, lalu dia pergi menuju Bank Montreal, Kanada, menggadaikan rumah. Paginya Jim Basili datang dengan asistennya. Kamu akan mendapatkan ceknya tiap 2 minggu dari Sally. Hai Sally. Pak Jim Basili meletakkan intercom di mejanya. Doug mengatakan apa benda itu menghantuimu, Mike. Jim mengatakan kita berhutang $1 juta tanpa aset dan produk. Telepon John Woodman di Bell Atlantic sekarang. Setelah berbicara bahwa Jim Direktur Research in Motion, Doug memutuskan sambungan telepon saat itu, hingga Jim marah. Doug tidak setuju. Pak Jim Basili mengatakan cepat buat prototipe phone dalam 8 jam. Besok kita presentasikan. Semuanya tim pun segera pergi berbelanja produk elektronik. Di sana memiliki apapun yang dapat digunakan membuat prototipe. Sesampainya di kantor,